Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat, Kota Barat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Adapun kajian materi kita di hari ini adalah jalan menuju guru sejati. Jalan menuju guru sejati. Artinya di sini berarti kita harus tahu jalan, cara untuk menuju daripada guru sejati. Oke, bismillah. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, kita harus menyadari dan menggunakan daripada logika sehat kita dan hati yang bersih dalam menemukan guru sejati. Namanya saja sudah mengandung makna yang tinggi, peribahasa yang sangat anggun dan sangat tinggi sekali, yaitu guru sejati. Guru dan sejati. Artinya orang yang membimbing secara syariat maupun hakikat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bimbingan spiritual. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, di sini kita harus menyadari, selama ini kita mungkin mencari yang namanya guru sejati. Bahkan ada yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya secara tidak langsung mencari Allah tentu mencari guru sejati. Ini makna yang sebenar-benarnya. Jika seseorang tersebut mencari Tuhan, mendalami ilmu spiritual, kemanapun dia berada, tentu dia selama ini ingin menemukan hakikat sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini juga termasuk salah satu daripada mencari guru sejati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah guru sejati kita. Oke. Nah, di sini jika kita salah jalan menempuh cara metode untuk menempuh daripada guru sejati, tentu juga akan menghambat, menghalangi perjalanan kita yang selama ini untuk menemukan daripada guru sejati. Itu saya pastikan seperti itu. Kenapa? Contoh, jika kita ingin pergi ke suatu tempat, terkadang jalan itu memang kita bisa sampai, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Ada jalan udara, ada jalan darat, ada jalan laut, ya kan? Masing-masing, tetapi perjalanan yang mana yang paling cepat? Oke, sampai, tetapi mungkin proses waktu yang cukup memakan waktu yang lama. Jika memang kita menginginkan daripada menemukan daripada guru sejati kita sendiri, kita harus tahu cara jalannya, metodenya. Jika kita memang seorang penghayat sejati, maka dalamilah penghayat sejati. Jangan dicampur-campur dengan pemahaman yang lain. Jika kita menganut daripada paham ilmu rasa sejati, maka dalamilah sebaik-baiknya ilmu rasa sejati. Jika kita mengamalkan daripada ilmu yang namanya menyatu dengan alam, maka ajaran menyatu dengan alam harus benar-benar kita jalani. Jika kita memang penganut daripada paham-paham thariqat, maka jalanilah thariqat tersebut dengan baik dan benar. Jika kita memang mendalami ilmu tasawuf, spiritual kebatinan, maka jalanilah. Nah, di sini tentu ada yang namanya kitabnya,
ada yang namanya undang-undang kitabnya. Jika di sini saya katakan seperti Muslim, ada kitabnya yaitu Al-Quran. Nah, di Al-Quran sendiri sudah jelas. Di situ baik pemahaman daripada spiritual yang sangat tinggi, kalamullahnya benar-benar transparan. Mungkin selama ini kita tidak menyadari atau tidak mengupas secara intens atau secara sensitif, lebih terbuka. Tidak bisa kita gabungkan dalam menemukan guru sejati itu campur baur. Contoh, Al-Quran dicampur dengan yang namanya penghayat. Ilmu penghayat dicampur lagi dengan namanya ilmu rasa sejati. Ilmu sejati dicampur lagi namanya ilmu keheningan. Dan paham-paham yang lain itu tidak bisa dicampur baur. Karena guru sejati sendiri sudah jelas namanya. Artinya apa? Sang sejatinya. Jadi sejati itu harus benar-benar kita pahami. Tidak bisa terkontaminasi dengan paham-paham dari luar. Nah, kebanyakan pemahaman atau pola pikir dan mindset kita adalah bahwa kita menggabungkan seluruh amalan ajaran menjadi satu, kitalah yang menguasai. Nah, ini yang terkadang keliru. Ini yang terkadang membuat daripada proses daripada spiritual kita terhambat. Karena apa? Karena jika memang kita satukan semua ajaran menjadi satu, akan terjadi yang namanya timpang tindih daripada frekuensi, yang mengakibatkan daripada rusaknya frekuensi. Sulit kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelas, mana yang tidak jelas, mana yang hitam, mana yang putih. Kita tidak bisa, karena diri kita menganggap bahwasannya manifestasi daripada Tuhan, sehingga kita bertindak berperilaku seperti Tuhan. Ini yang kebanyakan. Makanya beda praktisi spiritual atau ahli spiritual dengan orang-orang atau manusia yang sudah mencapai kesempurnaan. Tidak sama dia. Tapi terkadang perasaan ini ataupun rasa dari pribadi kita ini merasa bahwasanya kita sudah cukup mampu, bahwa kita telah sampai. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, 3 tahap menuju daripada guru sejati itu ada 3. Pertama itu adalah mengaji. Jadi kita di sini harus benar-benar tahu apa yang kita mau mengaji, ya kan? Apa yang mau kita bahas, jalan manakah? Jadi mulai sekarang harus kita tentukan, karena jika tindakan, sikap, perilaku kita dari awal sudah salah, tentu nanti akhirnya juga akan keliru dan salah. Jadi tentukan ajaran mana yang memang perlu kita dalami secara intens atau secara khusus. Ingat, bukan tidak boleh mendalami penghayatan ataupun hening ilmu rasa sejati ataupun ajaran-ajaran pemahaman lain, bukan tidak boleh. Di sini saya tidak melarang dan juga tidak menyarankan, tetapi pembahasan kita, konteks kita adalah jalan menuju guru sejati. Artinya apa? Ada satu bentuk, ya kan, wilayah yang memang kita menyentuh itu harus menggunakan ajaran yang sejati. Artinya ajaran murni. Nah, pada saat nanti kita menemukan daripada guru sejati, tentu ajaran-ajaran yang lain ini akan lebih paham, akan lebih mengerti, akan lebih mawas daripada kita sendiri. Karena kita telah menemukan guru sejati kita, sehingga kita lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham, lebih fleksibel lagi nanti. Nah, tetapi dalam satu titik ini tadi, kita harus menemukan jalan menuju guru sejati. Jadi ini harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Tidak bisa kita gabung-gabung. Oh, semua kan karena Allah, Pak. Ya, memang benar. Semua ini karena Allah, tetapi kan ada. Apakah mungkin Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan yang tidak baik atau jelek?
dia menciptakan yang namanya iblis ataupun setan ataupun sisi negatif daripada lain untuk mengetahui daripada kebenaran. Jadi mindset kita harus baik dan benar. Kan kita mengetahui yang namanya kebenaran kan karena kita salah. Tetapi jika kita sudah mengerti dan tahu arti daripada sebuah kesalahan, masa kita mau jatuh ke lubang yang sama lagi? Kan tidak mungkin. Tentu kita akan berpikir, merenung untuk selanjutnya atau tingkatan selanjutnya. Karena guru sejati ini tidak gampang, tidak sesimpel yang kita bayangkan hanya dengan perasaan, tidak bisa. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita mengaji, yaitu jalannya apa. Nah, yang kedua adalah yaitu kita mengkaji, yaitu kita mengkaji daripada ajaran tersebut. Artinya kita sudah melaksanakan, mempraktekkan, action, ya kan? Sehingga terjadi proses kepada diri kita, sehingga kita menemukan daripada frekuensi-frekuensi ataupun gambaran-gambaran, pertanda-pertanda tentang kajian kita. Jadi harus kita kupas. Jadi kalau memang dia kejawen daripada murni, ya silahkan saja kajilah kejawen murni tersebut. Setelah dia mengaji, kita mengkaji. Jadi kita kaji. Mau dia Islam sendiri, kajilah keislamannya sendiri. Jadi Islam daripada yang saya katakan ini, mohon maaf, bukan yang Islam yang memang kebanyakan yang kita lihat di TV, ya kan, kebanyakan di masyarakat, tetapi Islam yang benar-benar murni, Islam yang sejati, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak mengkafirkan, tidak sedikit-sedikit bid'ah, Islam yang tidak sedikit-sedikitkan haram, bukan seperti itu maksud saya. Tetapi yang memang Islam yang damai, Islam yang memang benar-benar cinta kasih, ya kan? Islam yang benar-benar mengerti, mendudukkan suatu permasalahan dengan sudut pandang universal. Oke? Nah, setelah kita mengkaji daripada setiap ajaran-ajaran kita tersebut, ya kan? Maka kita harus membuktikan. Jadi mengkaji dan membuktikan. Kita harus bisa membuktikan daripada ajaran kita tersebut. Maka disitulah nanti proses daripada guru sejati itu muncul. Guru sejati tersebut tercerahkan dalam diri kita, sehingga manifestasi daripada guru sejati tersebut, la wujud illallah, tiada wujud selain Allah. Nah, harus dipahami. Maka di sini harus kita renungkan bahwasanya guru sejati kita itu siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini tidak seumpama, tidak sama dengan cipta dan makhluknya, maka perlu wadah untuk menampung daripada cahayanya Allah. Maka yang bisa menampung daripada cahayanya Allah cuma satu, yaitu cahaya Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Ya kan? Jadi kita ini memiliki yang namanya Nur Muhammad itu sejak lahir. Cuman kita tidak menyadari selama ini. Karena mungkin kita tidak mau menyinggung atau masuk ke ranah sana lebih dalam. Sehingga lebih cenderung dia tertidur. Jadi cahayanya Allah yang begitu hebat dan begitu luar biasanya untuk jatuh atau menularkan daripada diri kita sendiri, maka diri kita harus siap menampung cahayanya Tuhan, yaitu cahayanya Nur Muhammad. Makanya ada di dalam ayat tersebut mengatakan bahwasanya nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami, dimengerti makna daripada maksud tujuan saya. Jadi yang pertama adalah mengaji, mengkaji, uji kaji atau namanya membuktikan. Ya.
Jadi semua proses daripada bentuk daripada guru sejati kita harus tahu jalannya. Gak bisa kita itu mencampur adukan satu ajaran dengan ajaran lain, nanti itu maksud dan tujuannya berbeda, tidak sama. Kita harus ada satu ajaran yang benar-benar murni, yang benar-benar spesial, yang kita anggap untuk menemukan daripada guru sejati kita. Karena nanti ini akan membimbing, mengarahkan ajaran-ajaran yang lain. Dia akan kupas sendiri nanti. Tetapi jika kita mencampur adukkan semuanya, kita tidak akan pernah yang menemukan ataupun bertemu yang namanya guru sejati. Itu tidak mungkin. Itu impossible. Nah, ini pemahaman daripada tafsir saya, pemahaman daripada pengalaman pribadi saya yang selama ini berkecimpung dalam dunia spiritual. Oke, tentukanlah mulai sekarang jalan mana yang sahabat-sahabat Nusantara yang ingin dicapai atau dijalani. Tidak bisa kita mencampur. Jadi kalau kita campur antara amalan Jawa misalnya dengan dicampur dengan amalan Banten Jawa dicampur dengan amalan Islam, boleh, tetapi maksud dan tujuan nanti itu adalah untuk keilmuan. Sementara guru sejati ini adalah sumber ilmu, gudangnya ilmu. Jadi nggak bisa kita sentuh dia itu dengan ilmu yang seperti ini gitu. Harus benar-benar murni pemahaman kita, ajaran kita, agar bisa menuju ke sana. Coba perhatikan, wali-wali Allah, begawan, pondita, orang-orang sakti, petapa, apa ada dia mengamalkan satu ajaran yang 3-in-1 atau misalnya gabung-gabung amalan gitu, atau campur-campur amalan? Coba kita renungkan, saya rasa tidak ada. Jika memang benar-benar ingin menemukan guru sejati, saya tidak pernah menemukan sampai sekarang. Saya sudah ke Jakarta, ke Sabang, ke Thailand, ke Singapura, ya kan? Kemana-mana saya sudah keliling, sekedar untuk menambah daripada wawasan saya, wacana spiritual saya, studi banding lah kalau kita bilang bahasanya. Saya tidak pernah menemukan ada seorang guru lah kita bilang ya, ataupun manusia yang suci, ataupun orang-orang yang sudah mencapai derajat pencerahan yang tinggi, mencampur adukan daripada ajaran mereka, tidak ada. Nah, jadi jangan salah paham sahabat-sahabat Nusantara. Saya sering dialog juga kepada mereka benar-benar kejawen murni, penghayat benar-benar sejati, ya kan? Ada yang kalau di Batak namanya itu parmalim, benar-benar dia itu ya permalim tulen gitu, permalim yang sejati. Kalau memang dia seorang muslim, benar-benar dia syekh, benar-benar dia benar-benar dia memahami ilmu Quran itu, bukan yang kita dengar di TV itu kan ustadz ya. Itu kan berbeda, maksud dan tujuannya kan menyampaikan kepada kalangan orang banyak dalam bentuk syariat. Nah, ini saya kan berbicara kan wilayah ketuhanan. Jadi kalau kita sudah bicara wilayah ketuhanan ini agak sensitif, jadi harus disikapi dengan bijaksana. Jangan cepat menyimpulkan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami ya maksud dan tujuannya. Jadi adalah cara jalan menuju guru sejati itu harus menentukan daripada ajaran mana yang akan kita tempuh, tidak mencampur adukan. Jika Anda masih memaksakan diri, itu hak dan pilihan sahabat-sahabat Nusantara. Saya sebagai sahabat hanya menyampaikan dan mengingatkan berdasarkan pengalaman spiritual pribadi saya. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.